Saudara, kasus kekerasan seksual di bawah umur kembali terjadi di sejumlah daerah yang terbaru di Yogyakarta. Polisi menangkap 7 orang atas kejahatan seksual, kejahatan siber dan pornografi anak secara daring di sejumlah daerah. Kini polisi tengah mencari para korban pornografi anak. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menangkap 7 orang atas kasus kekerasan seksual, kejahatan siber, dan pornografi anak secara daring. Ketujuh tersangka ditangkap di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Total, polisi sudah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus kekerasan seksual serta kejahatan siber dan pornografi anak secara daring di Yogyakarta. Peran masing-masing diantaranya sebagai pembuat akun WhatsApp grup, admin, dan pengunggah konten pornografi. Polisi hingga kini masih mendalami motif ekonomi dalam kasus ini. Adanya dugaan motif ekonomi. Mengapa? Karena kami menemukan di beberapa barang bukti digital bahwa konten-konten tersebut didistribusikan melalui media online yang posisi server dan keberadaannya adanya di luar Indonesia. Saat ini kami sedang bekerja sama dengan pihak agen penegakan hukum luar mengidentifikasi tersebut. Dan di sini memang jelas bahwa transaksi ini dilakukan karena mereka mencari dengan tujuan motif ekonomi. Tapi kami masih mendalami, sedang menunggu proses pengangkatan barang bukti digitalnya dari laboratorium digital forensik kami. Penangkapan 7 pelaku merupakan pengembangan dari 1 tersangka yang ditangkap sehari sebelumnya. Polisi telah memiliki alat bukti berupa sebuah grup media sosial milik pelaku yang diikuti 91.000 anggota dan terdapat 3.800 video dan foto bertema pedofilia. Modus kejahatannya, pelaku menghubungi korban yang masih duduk di sekolah dasar lewat panggilan video dan melakukan porno aksi. Kini, polisi tengah mencari para korban pornografi anak. Michael Aryawan, Kompas TV, Sleman, Yogyakarta. Perkembangan paling akhir kasus kekerasan seksual dan penyebaran konten pornografi anak kita tanyakan jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di Markas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman, Yogyakarta. Michael, kasus kekerasan dan kejahatan seksual pada anak ini cukup kompleks saat ini. Bahkan konten pornografi anak diduga dijual hingga ke luar negeri katanya. Apa saja ancaman hukuman yang bisa menjerat para pelaku, Michael? Ya, selamat siang Radi dan saudara. Pengembangan kasus kejahatan cyber dan pornografi dengan objek anak ini memang masih terus dilakukan oleh jajaran Direktorat Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kerjasama sudah dilakukan bahkan hingga ke jaringan internasional dengan melibatkan kepolisian di negara lain. Nah, terkait ancaman-ancaman yang ditujukan kepada para tersangka, ada 3 kategori ancaman. Yang pertama terkait dengan KUHP yang berkaitan dengan pelecehan seksual, kemudian ada Undang-Undang ITE, dan juga ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan pasal-pasal berlapis ini tentunya diharapkan para predator anak tidak lagi melakukan aktivitas seksualnya yang menyimpang, sehingga anak-anak di Indonesia menjadi terjamin keamanannya, Radhi. Ya, Michael, selain pengusutan kasus oleh kepolisian, pihak polisi juga menjalin kerjasama dengan lembaga lain, kabarnya termasuk KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, KPAI Pusat juga menyoroti kasus ini dan sudah menelusuri kasus ini. Lalu, apa saja temuan dari KPAI soal kasus kekerasan seksual, kejahatan siber dan pornografi anak yang makin marak ini? Ya, benar sekali, Radi. Dalam rilis yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada kemarin sore juga dihadiri oleh Ketua KPAI Susanto, dan beliau sempat menyatakan ada beberapa kejahatan dalam catatan mereka dengan objek anak. Nah, untuk kejahatan cyber dan pornografi ini memang menjadi salah satu perhatian dari mereka, dan berikut pernyataan lengkap dari Susanto. Dari sisi tren kasus secara nasional, kasus kejahatan cyber dan pornografi ini berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia menduduki urutan yang ketiga.
Jadi pertama adalah kasus kekerasan fisik dan psikis, kedua kejahatan seksual terhadap anak, dan yang ketiga adalah anak korban kejahatan cyber dan pornografi. Ya, Radi, kerjasama juga dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan beberapa lembaga psikologi yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak, karena memang perlu dilakukan pembinaan mental terhadap mereka yang menjadi korban. Nah, terkait dengan korban-korban ini, memang Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta juga masih terus melakukan pelacakan, penelusuran. Jika ditemukan korban-korban baru, kemungkinan tersangka juga akan bertambah, Radi. Ya, kasus ini menarik karena tersangkut juga ada jaringan internasional di dalamnya, dan kita akan tunggu lebih lanjut perkembangan paling akhir nanti terkait pengusutan kasus ini. Terima kasih Michael Aryawan melaporkan langsung dari Yogyakarta.